Jadi usahakan pintu ini terbuka ke dalam. Jadi kalau teman-teman dari luar masuk ke dalam dia terbuka. Kemudian bagian dalamnya ini silahkan gunakan waring atau jaring atau kain ya untuk digantungkan di sini. Tujuannya agar mereka hinggapnya di sini ya, di bagian jaring ini, dan hanya sedikit yang masuk ke sini. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuka pintu kandang maka Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat budidaya maggot BSF dan lalat BSF semuanya. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Sebaiknya teman-teman itu membuat kandang di tempat yang panas atau di tempat yang rindang teman-teman. Nah, di sini bisa saya jelaskan sama teman-teman semua ya. Ini sepertinya nampak sedikit teman-teman ya lalat-lalat saya. Karena apa? Karena mereka mulai hinggap di dedaunan ini. Ini sangat banyak. Kalau siang mereka berterbangan sangat banyak sekali. Nah, seperti pertanyaan, mungkin teman-teman punya sedikit pertanyaan ya. Sebaiknya kandang itu di tempat panas atau di tempat yang rindang, teman-teman. Nah, inilah faktanya teman-teman ya. Sebaiknya kalau menurut saya membuat kandang lalat BSF itu memang harus di tempat yang tidak ada pepohonan di situ teman-teman ya. Intinya kalau di tempat itu redup teman-teman ya, hangat yang ada di dalam kandang ini kurang teman-teman. Itulah mungkin teman-teman jangan heran ya kalau kandangnya itu berada di tempat yang rindang. Teman-teman melihat lalat BSF-nya itu populasinya banyak tapi telurnya kok sedikit. Ini kalau menurut pendapat saya bisa jadi itu dikarenakan tempat teman-teman itu kurang berada di tempat yang panas teman-teman ya. Sehingga yang dibutuhkan lalat-lalat ini bukan hanya kawin saja, mereka itu membutuhkan sinar matahari atau hangatnya ruangan ini. Mereka itu saat waktunya bertelur juga membutuhkan hawa yang hangat di dalam kandang teman-teman ya. Itulah pentingnya mengapa kandang itu harus berada di tempat yang panas. Kalau ada yang beranggapan bahwa wah ini lalatnya banyak yang mati, jangan-jangan kepanasan, itu tidak ya, karena sudah ada hitung-hitungannya tersendiri kenapa lalat itu harus mati. Teman-teman bisa tonton videonya kok di channel saya ini atau klik link di atas berikut ini teman-teman. Itu ada alasan logisnya. Nggak apa-apa teman-teman lalat-lalat ini mati, bahkan sampai 70% mereka mati, tapi ada alasan logis mengapa kita harus tetap budidaya. Walaupun lalatnya terlihat sedikit, tapi jangan salah teman-teman, produksi telur lalat BSF saya ini bisa 10 gram lebih, bahkan sampai 12 gram. Mungkin ada yang bilang 15 gram ya, karena saya mau bilang 15 gram itu takutnya melebihi dari kapasitas telurnya itu. Takutnya nanti ada yang membuli teman-teman ya, yang komentar wah itu cuman segini. Ya maaf kalau prediksi tentang kuantitas telur saya itu salah dari ketentuan teman-teman ya, karena saya tidak punya timbangan digital gram-graman. Nah ini ada yang masih nelur teman-teman. Nah ini kalau dikatakan mengapa ya kok baru nelur sore-sore seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah mungkin teman-teman bahkan ada yang merasa aneh ya, kalau khususnya pemula sudah jam 12 lebih, itu lewat jam 12 sudah tidak ada lagi yang bertelur kadangnya, atau ketika matahari redup sudah tidak ada lagi yang bertelur. Memang benar adanya teman-teman ya, bahwasanya ketika cuaca mendung, cuaca yang kurang bersahabat itu yang nelur itu sangat berkurang sekali. Bahkan saya, teman-teman bisa tonton videonya, klik link di atas ini, ketika cuaca mendung 2 kali panen bahkan tidak bisa mengungguli yang 1 kali panen seperti hari kemarin tuh. Wow, sangat 2 hari kemarin sangat luar biasa sekali. Nah ini sore-sore begini dia baru bertelur ini ya, yang bagian ini. Padahal kalau dipikir mereka kawin itu kemarin, seharusnya dari tadi pagi dia itu bertelur. Kenapa harus sore ini teman-teman? Itulah pentingnya kenapa suhu di ruangan itu harus hangat teman-teman. Bahkan hingga sampai jam 5 pun, ini sekarang jam 5 ya, mereka masih bertelur. Itulah pentingnya ya. Jadi kalau teman-teman membuat kandang di tempat yang rindang, jangan salah, mungkin sudah jam 2 itu mereka sudah tidak mau bertelur, bahkan mereka terburu mati, mereka keburu mati teman-teman. Seperti itu. Nah ini masih mencari celahnya teman-teman, kita tinggal saja agak jauh karena takut mengganggu ya.
Itulah teman-teman ya, mengapa kita harus membuat kandang di tempat yang panas sekalipun tidak masalah. Tapi kita harus melindungi atapnya menggunakan, kalau saya teman-teman bisa contoh ya, menggunakan plastik anti UV seperti di atas itu. Jadi cahayanya itu tidak langsung masuk ke kandang, hanya rasa hangatnya yang masuk ke kandang teman-teman ya. Hanya rasa hangatnya yang masuk ke kandang. Itulah pentingnya teman-teman ya. Ini bahkan di atasnya lagi saya berikan asbes transparan teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman nggak menggunakan asbes transparan juga nggak apa-apa, tapi kalau saya ini karena model kandangnya begini, tidak saya bikin cungkup tengah, jadi takutnya air hujan itu akan menggenang di atas ini dan kebanjiran kandangnya teman-teman. Nah itulah pentingnya teman-teman ya. Bahkan lalat tadi itu sampai sore jam 5 begini masih ada yang bertelur. Ini kalau populasi kita lebih banyak lagi, lebih hebat lagi yang bertelur tentunya teman-teman. Nah selain itu teman-teman, pentingnya media pemancingan agar lalat bertelur maksimal. Kalau yang kawin itu ada 100 pasang, bisa saya katakan 95% sampai 98% lalatnya teman-teman itu akan bertelur di tempat yang disediakan. Nah dijamin tidak di tempat lain. Itu harus dipikirkan teman-teman ya, jangan dianggap sepele loh. Media pemancingan lalat BSF agar bertelur di dalam kandang itu jangan dianggap sepele, karena jika aromanya itu kurang menyengat, mereka akan menyebar ke ruangan ini dan tidak bisa menemukan tempat yang tepat untuk bertelur. Mereka harus mengeluarkan telur-telur mereka dan menjamin bahwa anak mereka itu akan makan dari media pancingan kita yang beraroma tajam. Jadi itu sangat penting sekali. Itu salah satu faktor yang menyebabkan mengapa lalat BSF-nya teman-teman itu tidak mau bertelur. Jadi pemicunya itu banyak sekali. Kenapa lalat BSF tidak mau bertelur? Itu ada di channel saya ini. Yang pertama, lalat BSF tidak mau bertelur itu ketika cuaca mendung, itu akan sangat berkurang sekali ketika cuaca mendung. Terus yang kedua, media pancingan teman-teman ini kurang beraroma tajam. Itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Teman-teman bisa buktikan menggunakan media yang beraroma lebih tajam lagi, maka secara otomatis telur teman-teman itu akan maksimal telur lalatnya. Seperti ini, lalat saya ini terlihat sedikit, belum seberapa, tapi telurnya, nah teman-teman bisa lihat ya. Bahkan teman-teman bisa lihat di intro video ini banyak yang mengitari attractant ini atau tempat bertelurnya lalat BSF ini teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi ya mengapa teman-teman harus buat kandang di tempat yang panas. Itu penting sekali ya. Kalau bisa ya jangan sampai seperti saya ini tertutup seperti ini. Kalau tertutup sedikit nggak apa-apa lah, sampai jam 3 itu masih kemanasan, nggak masalah ya. Tapi jangan sampai kandangnya ini ditutup rapat, karena jika teman-teman menggunakan tutup yang rapat, itu yang bertelur kurang maksimal. Salah satunya lalatnya populasinya banyak tapi telurnya dapatnya sedikit. Kalau yang mati jangan dipikirkan, karena kita di sini ngejar telur teman-teman ya. Yang mati ya mereka memang harus mati, ada alasan yang sangat logis. Teman-teman silahkan tonton videonya di channel ini. Nah teman-teman, untuk berikutnya tips kandang lalat BSF yang baik menurut versi saya teman-teman ya. Menurut versi saya itu bagaimana? Wah ini kalau gerak-gerak ini lalatnya pada terbangan. Yaitu yang pertama teman-teman, bisa juga tonton video klik link di atas ini, kesalahan kandang lalat BSF. Untuk itu teman-teman, saya mohon sama teman-teman ya, jangan di dislike video tersebut, karena di channel ini saya juga akan posting kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan. Intinya tujuan saya biar teman-teman tidak mengulanginya ya. Itu mungkin kalau teman-teman yang sensitif mungkin langsung di dislike, wah ini orang ini kurang pinter, orang ini ya bikin kandang kok kayak gini ya. Namanya baru budidaya teman-teman ya. Jadi tips kandang lalat BSF yang baik itu yang pertama teman-teman ya, jangan menggunakan kuda-kuda di dalam. Nah ini yang paling utama. Kenapa teman-teman? Karena jika aroma pancingan teman-teman di dalam kandang ini kurang menyengat, mereka itu akan menyebar, bingung cari di mana pusatnya aroma tersebut, dan ada yang bertelur di celah-celah kandang teman-teman ya. Karena lalat BSF ini mereka tidak suka hinggap di bawah, mereka lebih suka terbang ke atas kandang seperti itu. Mereka akan banyak hinggap di bagian atas teman-teman ya. Kemudian tips berikutnya adalah gunakan jaring-jaring di bagian pintu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah
posisi pintu yang terbuka ke dalam teman-teman. Nah ini sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman kalau buat kandang jangan seperti ini ya, ini suatu kesalahan. Jadi usahakan pintu ini terbuka ke dalam. Jadi kalau teman-teman dari luar masuk ke dalam dia terbuka. Kemudian bagian dalamnya ini silahkan gunakan waring atau jaring atau kain ya, untuk digantungkan di sini. Tujuannya agar mereka hinggapnya di sini ya, di bagian jaring ini, dan hanya sedikit yang masuk ke sini. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuka pintu kandang, maka jaring ini akan ikut terdorong dan mereka akan terbang masuk ke dalam. Tapi kalau teman-teman membuka pintunya ke arah luar, banyak yang menempel di dalam, banyak yang menempel di pintu, apalagi tidak menggunakan ini ya, maka lalatnya akan banyak yang keluar. Seperti halnya kandang saya ini teman-teman. Maaf, ini saya share kegagalan dan kesalahan kandang lalat BSF saya teman-teman ya, agar teman-teman bisa belajar dari hal tersebut. Terus teman-teman ya, Bang, kalau di dalamnya boleh nggak menggunakan bunga-bunga dan pot bunga? Itu silahkan teman-teman ya, kalau teman-teman mau pakai seperti itu. Lalatnya mau kok hinggap di bunga-bunga tersebut. Tapi saya ya, kalau saran saya enak bunga-bunga tersebut dikeluarkan saja. Kalau ada pepohonan nggak usah pakai pepohonan ya, apapun alasannya, karena kita sudah menggunakan ranting-ranting pohon pisang seperti ini. Ini tempat mereka berteduh kalau malam hari. Ketika sore hari mereka akan hinggap di sini hingga besok pagi, dan mereka tidak suka hinggap di jaring-jaring ini teman-teman. Itulah mengapa kalau di jaring-jaring ini ketika sore begini mereka sangat jarang sekali ya. Tipsnya menggunakan pelepah-pelepah daun pisang kering. Ini tahan lama kok teman-teman ya, 1 bulan aja belum apa-apa ini. Teman-teman juga bisa gunakan kain-kain ya. Tips saya gunakan kain yang berwarna cerah, karena saya pernah menggunakan kain batik, baju batik, yang batik itu enggak ada yang hinggap teman-teman. Yang lain hinggap ada 100 lalat, yang batik itu mungkin 5-10 ekor lalat. Nggak tahu, mungkin kurang Indonesia itu lalatnya teman-teman ya. Untuk yang ketiga, kalau teman-teman menggunakan biopon seperti saya ini yang dimasukkan ke kandang dan tidak punya lemari untuk menyimpan pupa, sebaiknya teman-teman menggunakan plastik sebagai penutup ya, karena ditakutkan ketika hujan nanti ada percikan air hujan masuk ke dalam, maka pre-pupa yang belum menjadi pupa bisa dipastikan keluar dari biopon teman-teman, dan menyebar ke segala arah itu. Walaupun airnya tidak banyak dan hanya sedikit yang memasuki biopon, itu saya jamin pre-pupanya pada akan keluar teman-teman. Ketakutan mereka mencari tempat yang kering teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya, untuk area bertelurnya lalat BSF ini bisa mungkin ditutupi. Kalau saya tutupi menggunakan plastik sebelah seperti itu, karena yang sebelahnya lagi tertutup oleh kandang puyuh teman-teman ya, agar angin yang masuk ke dalam, karena daerah saya ini anginnya luar biasa teman-teman ya. Masih banyak pepohonan, karena lingkungan tempat saya ini adalah pohon karet dan pohon sawit, itu banyak sekali perkebunan, jadi udaranya itu sangat kencang. Makanya saya tutup seperti ini agar lalat yang bertelur itu fokus mencari pusat aroma dan tidak terbawa angin. Kalau pendapat saya demikian, sehingga kalau aromanya kurang tajam, dia tertiup angin sana sini, lalatnya sulit sekali menemukannya. Itulah mengapa teman-teman bisa lihat di video saya, lalat saya sedikit, tidak seheboh lalat-lalat YouTuber lain, tapi yang bertelur itu sangat maksimal teman-teman. Berikutnya adalah tips kandang yang baik. Sebaiknya teman-teman tidak meletakkan benda-benda selain media attractant atau penetasan telur. Misalnya teman-teman letakkan di sini, anggap saja ini sebuah baloan ya, baloan atau batu bata, teman-teman tumpangkan di sini. Itu teman-teman nanti kesulitan mencari telurnya. Biasanya dia tidak hanya bertelur di sini. Kalau media pancingan teman-teman itu lumayan hebat, lumayan tajam, mereka bahkan akan bertelur di bawah sini. Nah, bawah sini. Bahkan beberapa kasus saya meletakkan sebuah nampan di sini, mereka bertelur di bawah-bawah nampan itu. Jadi kondisikan kandang agar tidak banyak barang yang berserakan. Ini kalau media plastik seperti ini yang kita tutupi ini, saya sudah cek berulang kali, tidak ada mereka yang bertelur ya. Mereka tidak mau sepertinya bertelur di plastik-plastik ini. Dan bahkan beberapa kasus yang saya temukan, ketika aroma pancingan lalat teman-teman kurang tajam, mereka akan bertelur di bagian jaring-jaring ini teman-teman. Nah, itulah kenapa kalau pancingan lalat BSF-nya kurang tajam, mereka akan bertelur hinggap di jaring-jaring ini ya. Teman-teman bisa pastikan itu, silahkan dicek. Mungkin salah satunya itu, tapi kalau tajam mereka akan langsung menuju pusat aroma dan bertelur di situ teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman tips kandang lalat BSF yang baik dan benar menurut saya.
menurut versi saya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi, mohon dibenarkan, silahkan berkomentar. Dan sebelum kita akhiri, tolong dibantu subscribe channel ini agar saya bisa terus posting update hal-hal yang dapat membuat teman-teman bersemangat budidaya lalat BSF, menjawab kendala-kendala kecil teman-teman ya, maupun kendala besar. Insya Allah teman-teman, kalau teman-teman komentar akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.